Real Madrid baru saja menjalani salah satu musim tersukses dalam sejarah. Los Blancos kini harus mempersiapkan tim untuk kembali bertarung musim depan. Setelah musim lalu berakhir tanpa gelar, musim ini Madrid sukses memenangi 3 trofi sekaligus, yakni Piala Super Spanyol, La Liga hingga Liga Champions. Meskipun begitu, pelatih Carlo Ancelotti tak bisa bersantai lama-lama di musim panas. Madrid akan menjalani jadwal yang padat musim depan. Mereka harus membagi waktu dan tenaga di antara Liga Spanyol, Copa del Rey, Liga Champions, Piala Super Spanyol, Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Artinya Ancelotti harus segera menyiapkan tim untuk kembali mengejar sederet gelar di musim depan. Satu yang pasti, skuad miliknya tak akan lagi sama. Isco, Marcelo dan Gareth Bale sudah dipastikan angkat kaki musim panas ini. Mereka memang bukan pilihan utama, tapi itu berarti Madrid setidaknya perlu mencari pelapis padan. Jangan sampai pemain utama kurang istirahat. Selain itu, Madrid juga memiliki cukup banyak pemain yang akan habis kontraknya tahun depan, seperti Nacho, Toni Kroos, Karim Benzema, Marco Asensio, hingga Dani Ceballos. Luka Modric pun kabarnya hanya diberi kontrak baru sampai 2023. Real Madrid yang tengah memasuki masa transisi tentu harus memikirkan regenerasi. Jangan sampai mereka terlalu mengandalkan bintang-bintang senior tanpa menyiapkan penggantinya. Fondasi klub untuk masa depan kini sudah ada di dalam diri Vinicius Junior, Rodrigo Gus, Federico Valverde, Thibaut Courtois, Eduardo Camavinga, Eder Militao, David Alaba, hingga Ferland Mendy. Madrid tinggal menambal yang kurang-kurang. Mungkin satu sektor yang perlu dicari oleh Ancelotti adalah penyerang yang bisa menggantikan Benzema di masa depan. Di usianya yang sudah 34 tahun, tentu tak mungkin untuk berharap terus kepadanya, meski sekarang ia belum terlihat menurun. Ancelotti sudah pernah merasakan kegagalan mempertahankan gelar di periode pertama melatih Madrid. Hal itu berujung pemecatan untuknya. Untuk menghindari hal serupa, ia mesti memastikan tim yang akan ia bangun bisa tetap bersaing dan memiliki rasa lapar akan gelar yang sama seperti sebelumnya. Pemain asal Jepang Takefusa Kubo berpotensi masuk ke dalam tim utama Real Madrid musim depan. Seperti diketahui, Kubo sudah menjadi bagian dari Real Madrid sejak diboyong dari FC Tokyo pada 2019 lalu. Pemain berusia 20 tahun tersebut kerap dijuluki sebagai Messi Jepang karena kelincahannya saat berhadapan satu lawan satu dengan lawan. Akan tetapi Kubo tak langsung dapat kesempatan bermain di Real Madrid. Manajemen meminjamkan Kubo ke berbagai klub agar mendapatkan pengalaman bermain. Pemain muda asal Jepang tersebut lantas menjalani masa peminjaman di Villarreal, Getafe, dan yang terakhir Real Mallorca. Pada musim ini, Takefusa Kubo diturunkan sebanyak 28 kali dan hanya mencetak 1 gol saja untuk Mallorca. Namun hal tersebut tampaknya tak membuat Real Madrid menunda kembali perannya di tim utama. Masa peminjaman Kubo akan berakhir pada 30 Juni 2022. Namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut jika dia akan kembali dipinjamkan. Dan dilansir dari The Real Camps, Takefusa Kubo malah berpotensi dipanggil ke tim utama oleh pelatih Carlo Ancelotti. Karim Benzema dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Champions musim ini berkat kontribusinya yang luar biasa hingga membuat Real Madrid bisa menjuarai Liga Champions. Benzema jadi salah satu figur penting dalam perjalanan Madrid menuju tangga juara Liga Champions musim ini. Penyerang asal Prancis itu mencetak 15 gol, sekaligus menempatkan diri di puncak daftar top skor Liga Champions. Gol-gol Benzema pun krusial dalam laju Madrid di babak knockout Liga Champions. Ia mencetak hat-trick ke gawang Paris Saint-Germain di leg kedua babak 16 besar untuk membawa Los Blancos lolos ke perempat final. Karim Benzema kemudian bikin hat-trick lagi di leg pertama perempat final melawan Chelsea. Dia jadi pahlawan Madrid di leg kedua lewat golnya di extra time untuk menyingkirkan sang juara bertahan. Masuk babak semifinal melawan Manchester City, Benzema mencetak 2 gol di leg pertama di Etihad Stadium. Pada leg kedua, Benzema bikin gol lewat penalti di perpanjangan waktu untuk melengkapi comeback Madrid. Benzema memang tidak mencetak gol di laga final Liga Champions melawan Liverpool. Namun performa di Liga Champions musim ini itu sudah cukup meyakinkan UEFA untuk memberikan penghargaan pemain terbaik kepada Benzema. Sementara itu, Vinicius Junior terpilih sebagai pemain muda terbaik Liga Champions 2021-2022. Vinicius mencetak 4 gol dan 6 assist.
termasuk gol kemenangan Real Madrid atas Liverpool di final Liga Champions. Wonderkid Amerika Serikat yang sedang memperkuat Chicago Fire, Gabriel Solina, sangat ngebet bergabung dengan Real Madrid. Bahkan sang agen sampai harus turun gunung untuk mempermulus proses transfer. Solina menarik perhatian setelah berhasil mendapatkan status kiper inti Chicago Fire di usia yang sangat belia. Saat ini di usia 18 tahun, Solina tampil sebagai starter dalam 14 pertandingan pertama klub musim 2022 ini. Laga debut Solina pada tahun 2021 lalu dihiasi dengan clean sheet kala Chicago Fire bertemu New York City. Dan pada musim ini ia berhasil mencatatkan 3 clean sheet dari 4 pertandingan pertamanya. Aksinya memukau banyak pasang mata, bahkan beberapa orang berani mengklaim Solina punya kemiripan dengan kiper-kiper legendaris seperti Gianluigi Buffon dan juga Manuel Neuer. Ia vokal, percaya diri dan mampu membuat keputusan tepat. Setidaknya ada 4 klub papan atas yang diketahui tertarik menggunakan jasa Solina. Kendati memiliki banyak opsi untuk masa depannya, tujuan Solina sudah sangat jelas. Ia ingin bergabung dengan Real Madrid. Meskipun persaingan penjaga gawang di sana sudah sangat ketat dengan kehadiran Thibaut Courtois dan Andriy Lunin. Saking ngebetnya bergabung dengan Real Madrid, sang agen sampai harus turun tangan untuk mempermulus kepindahannya. Sang agen merilis pernyataan yang berisikan soal keinginan besar Solina memperkuat Los Merengues. Menurut laporan pakar transfer Eropa Fabrizio Romano, Real Madrid sedang mempersiapkan tawaran perdananya untuk merekrut Solina. Chicago sendiri masih menunggu tawaran tersebut datang ke meja manajemen. Gareth Bale akhirnya meninggalkan Real Madrid. Pemain asal Wales itu siap melanjutkan petualangannya bersama klub lain. Kini ia diprediksi akan kembali ke klub lamanya Tottenham Hotspur. Meski lega bisa melanjutkan petualangan, Bale tetap sedih berpisah dari Real Madrid. Ia juga berterima kasih karena telah menjadi bagian sejarah hebat skuad Los Blancos. Sepanjang karirnya sejak gabung Madrid di 2013, Bale sudah tampil 178 kali. Dia pun mencetak 81 gol dan 16 trofi untuk Madrid. Sejauh ini belum ada konfirmasi resmi mengenai pelabuhan baru Gareth Bale. Dia masih fokus memperkuat timnas Wales mempersiapkan diri menghadapi playoff Piala Dunia 2022. Dia berharap bisa membantu negaranya melaju ke putaran final di Qatar. Meski demikian, tim Tok memprediksi Bale kemungkinan bakal kembali ke klub lamanya Tottenham Hotspur. Musim lalu Bale sempat dipinjamkan ke klub ini sebelum kembali lagi ke Madrid. Bale sama sekali tak mengungkit masa buruknya main di Madrid. Ia tetap senang sudah capai mimpi main di Madrid. Gareth Bale mengatakan masanya di Real Madrid bakal sulit dilupakan. Soalnya segudang hal luar biasa terjadi dengannya di Real Madrid. Raksasa Liga Real Madrid merilis pernyataan yang isinya mendesak pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan terkait final Liga Champions 2021-2022 kontra Liverpool yang berlangsung kacau. Kick-off laga final ini ternyata sempat molor selama lebih dari setengah jam. Belakangan diketahui bahwa penyebab terjadinya penundaan kick-off karena pihak UEFA mengklaim ini disebabkan oleh rombongan supporter Liverpool yang datang terlambat ke stadium. Namun hal ini dibantah oleh banyak pihak, khususnya dari fans The Reds. UEFA dan pemerintah Prancis kemudian mengklaim kericuan terjadi karena ada banyak pemegang tiket palsu yang berusaha masuk ke stadium. Hal tersebut juga dibantah oleh banyak pihak. Tak cuma dari penggemar Liverpool tapi dari banyak jurnalis dan sebagian keluarga pemain yang hadir di stadium. Mereka mengatakan panitia pelaksana tanpa sebab menutup sejumlah akses masuk ke stadion. Hal ini menyebabkan penumpukan antrian yang sangat membahayakan. Selain itu, fans Liverpool juga dihadapkan pada aparat kepolisian yang bertindak cukup represif. Mereka dilaporkan beberapa kali melontarkan gas air mata dan semprotan merica ke arah massa. Tak peduli di dalamnya ada orang tua, wanita maupun anak-anak. Ternyata supporter Real Madrid juga mengalami nasib yang kurang lebih sama dengan supporter Liverpool. Manajemen Madrid pun akhirnya mengikuti jejak Liverpool dengan merilis pernyataan untuk menuntut penjelasan dari pihak-pihak yang terkait.